teman-teman nanti yang setelah ini lihat di YouTube, boleh buka di Lukas 10 ayat 13 sampai 16. Kotong sudah sampai di Lukas 10. Ini menarik, kotong dari masuk perjanjian baru, dari Matius itu kotong start kalau soal dari 2020, kok 2019 awal. Atau rata-rata kalau di Trinity, perjanjian baru, semua kitab, surat-surat Paulus kotong sudah bahas. Start dari Kolose sampai Yakobus, Yudas, sudah semua. Kisah para Rasul juga. Yang belum itu hanya 4 kitab Injil dengan Wahyu, saya belum. Makanya kotong start ulang di Matius, Matius sudah, Markus sudah, sekarang di Lukas. Nanti Lukas habis Yohanes, berarti tinggal Yohanes dengan Wahyu. Berarti dua suratnya Yohanes yang kotong akan bahas lagi nih. Lukas 10 ayat 13 sampai 16, ini singkat saja. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Nah, minggu lalu kotong share tentang ini ya, yang Yesus utus 70 murid, dan di bagian terakhir itu kan kotong baca bahwa Yesus bilang bilang pada 70 orang bahwa siapapun yang sudah terima dong, kota mana, rumah mana yang tolak, bilang keluar dari itu rumah kebas abu dan kasih ingat. Dan beterasa ini hal yang kotong apa mungkin sudah pernah lakukan ya, eh, jarang beta lihat orang ketika dia tegur seseorang karena dia punya mungkin ditegur kan dia punya dosa atau menolak Injil, menolak Tuhan, kan kotong pamit dengan baik-baik saja. Kita bilang kasih ingat dia, harus walaupun dia kotong kotong ditolak, tapi harus tetap kasih ingat dia, keluar dan kasih ingat, lu tolak tapi penghakiman pasti akan datang gitu. Jadi mungkin terkesan seperti keras, kasar, tapi sebenarnya itu bagian dari kasih karunia sebenarnya, karena masih dikasih ingat gitu. Karena dan Yesus bilang ketika kamu masuk dan satu tempat dan ketika kamu ditolak, dia sampai bilang jika kamu ditolak, dia bilang ketika, artinya itu nanti kotong orang-orang itu memang akan ada yang memang akan ditolak nanti di situ. Dan bagian sampai di ayat 13, dia kan Yesus utus benar-benar ini murid-murid masuk ke kota-kota yang dia bilang dia akan datang. Dan kotong hitung ya, kalau lurus-lurus berarti akan ada sekitar 35 kota yang akan dia datangi. Dan ternyata ada beberapa kota yang kemudian hanya langgar seberapa ayat saja dan Yesus langsung kecam. Ada beberapa kota di situ, ada Korazim, terus ada Betsaida, terus ada Kapernaum. Nah ini waktu baca ini beta geleng-geleng kepala karena kalau kau dengar Korazim ini pertama kali ini nama kota disebutkan di sini. Sebelumnya sudah disebutkan di tempat lain. Hanya Alkitab di sini bilang bahwa ini tempat-tempat yang Yesus pernah lakukan lakukan mujizat, bukan cuma satu kali, banyak kali dia lakukan mujizat dong. Dengar langsung pemberitaan Injil langsung dari mulut Yesus sendiri, bukan dari mulut murid-murid, tapi dari mulut Yesus sendiri. Jadi ada kota-kota yang sebenarnya Yesus datangi tapi sudah dituliskan di dalam uh, Alkitab, sudah dituliskan dalam Perjanjian Baru. Satunya ini adalah kota Korazim ini. Nah,
dia mulai di sini langsung kata celakalah engkau Korazim. Nah ini waktu beta baca ini mungkin pas baca Korazim masih agak asing, tapi ketika sampai di kota Betsaida, Kapernaum ini kota yang kotong sering baca di Alkitab, kotong tempat yang familiar, bahkan kotong bahas di beberapa pasal sebelumnya itu kotong bahas tentang ini kota Kapernaum. Kapernaum itu dari apa di nama dari kalau saya salah dari asli itu Kofernahum, itu artinya apa rumah kampungnya Nahum gitu. Jadi sedangkan Betsaida, nah ini menarik karena ini kota-kota Betsaida dengan kota Kapernaum ini, Shalom. Kota Betsaida dengan kota Kapernaum ini kota yang sebenarnya sangat dekat dengan Yesus sebenarnya. Ini kota-kota yang familiar. Betsaida sendiri, ini ada sini Bu. Betsaida itu kota yang apa namanya? Kalau kotong baca Betsaida itu adalah kota kampung halaman dari Rasul Petrus, terus kampung halaman dari dia saudara Andreas. Kalau tahu ya, Simon Petrus dengan Andreas itu dong juga dong bersaudara. Yakobus Yohanes itu bersaudara. Nah, Petrus dengan Andreas itu berasal dari kota yang namanya kota Betsaida ini. Dan ada Filipus, Filipus itu juga berasal dari Betsaida. Betsaida ini kota nelayan. Nah, di Betsaida ini juga adalah tempat di mana dia ketemu dengan dia punya murid-murid pertama. Ada siapa namanya? Simon, Andreas, Filipus, dan juga bahkan Matius itu juga murid-murid pertama yang Yesus panggil dong itu dari daerah Betsaida ini. Jadi ini bukan tempat yang asing, ini tempat sebagian dari murid-murid Yesus itu datang dari situ. Yesus banyak melakukan beberapa mujizat di situ. Bahkan kalau kotong pernah ingat, kotong baca dia pernah setelah dia selesai dari pelayanan dari Dekapolis, kalau tidak salah dia masuk kembali ke Betsaida dan di situ dia ada sembuhkan satu orang yang buta, yang kalau kotong ingat dia punya apa cerita Yesus tarik dia, bawa dia jalan-jalan dulu, pegang di tangan, baru terakhir Yesus pegang dia mata, tanya lu bisa lihat ke belum? Dia bilang semua lihat tapi masih samar-samar, beta lihat manusia ke batang pohon bergerak. Akhirnya Yesus jamah lagi dia mata dan dia akhirnya pulih total. Nah itu terjadinya juga di Betsaida. Tapi ini menarik, dijelas-jelas di sini Yesus start dia langsung bilang apa? Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Jadi ini kota-kota yang kena apa judgment, mendapatkan penghakiman, ini justru kota-kota yang religius. Kota-kota yang ini bukan kota-kota yang son kenal Tuhan, ini kota-kota yang sangat apa religius agamawi. Orang-orang yang kenal yang apa dengar Yesus berkhotbah langsung, orang-orang yang sangat dekat dengan pemberitaan Yesus, bahkan orang-orang yang sangat dekat dengan mujizat. Dan di sini dia tekankan di sini tentang mujizat. Ini kota-kota yang dong mengalami langsung mujizat Tuhan di sini. Bahkan apa namanya peristiwa yang dimana Yesus berjalan di atas air itu juga kemungkinan besar juga terjadi di sekitaran di apa Betsaida juga. Dan juga ketika dia melakukan apa mujizat besar kasih makan 5.000 orang itu juga di seputaran Betsaida di sini. Nah ini kalau kotong mau kaitkan ke sekarang, maka ini peringatan-peringatan yang seperti ini, teguran keras, mungkin lebih tepatnya ini apa penghakiman, penghukuman ini justru datangnya kepada apa namanya orang-orang atau apa ya orang-orang yang banyak duduk di gereja, orang-orang yang hadir persekutuan ibadah tapi sonde dengar pemberitaan Tuhan atau ketika Injil disampaikan dan dalam hati sonde tergerak. Nah ini orang-orang ini yang mungkin kelihatannya seperti dong melakukan kegiatan agamawi di gereja, pelayanan. Nah, kotong jangan beta belajar untuk apa? Kotong jangan terpengaruh, jangan impress dengan orang hanya karena dia melakukan aktivitas agamawi. Karena ya, kotong masih ingat ya 2 minggu lalu ya, kalau saya salah, dengan Pak Inban dia bilang bedakan orang yang ada yang orang yang rohani, ada yang agamawi. Agamawi itu adalah orang-orang yang aktif sekali di gereja,
di mana pikir pelayanan siang malam sampai Senin sampai ketemu Senin pelayanan, tapi sonde melakukan gitu, benar-benar sonde menunjukkan bahwa beta ini apa, I'm a follower of Christ, pengikut Kristus gitu. Jadi itu hanya sekedar agamawi kan, apalagi sekarang ya. Sekarang ini kan gereja jadi seperti apa ya? Kalau mau dibilang orang pergi gereja tuh bukan karena ini, tapi kayak keren-kerenan. Sekarang kan apalagi kalau gereja di kota, kota kan banyak sekarang gereja kota. Mungkin kalau yang di desa sonde terlalu relate ya, tapi kalau di kota itu sekarang kan gereja keren sekali kan, apalagi kalau di dalam situ anak-anak gaul gitu. Jadi apa, orang datang tuh merasa bahwa menipu diri sendiri, bahwa menganggap potong sedang melakukan pekerjaan Tuhan, padahal sonde hanya melakukan kewajiban agamawi saja. Bagi beta, kalau memang kotong sonde menyadari kotong punya kebutuhan akan Tuhan dan kotong punya penyembahan akan Tuhan, maka kotong lakukan itu, kotong menipu diri sendiri. Karena sebenarnya kotong hanya melarikan diri, hanya pelarian dari karena kotong Kristen, kotong sonde bisa pi night club. Jadi ya pi gereja saku hanya dipung, hanya bedanya lagu rohani itu di situ lampu juga sama-sama kerlap kerlip gitu. Kotong bisa loncat-loncat di sana gitu. Tapi habis capek dilompat, bakar ingat habis mah firman masuk keluar kembali gitu. Jadi bisa bisa apa, kotong bisa tarik tarik kesamaan antara Betsaida, Korazim itu dengan orang-orang zaman sekarang atau gereja zaman sekarang yang kelihatannya aktif, tapi sebenarnya menipu diri sendiri, sudah benar-benar percaya. Dan ini orang-orang yang kita bilang dong ini lihat, bukan cuma aktif, tapi dong melihat pekerjaan Tuhan, bahkan mungkin dong mengalami pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya dong gitu. Dan ini sangat 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 clear, dia punya apa, kita bilang woe to you atau celakalah engkau. Jadi dia start dengan Korazim tadi, tempat yang apa, sudah disebutkan di tempat lain. Kalau baca di Alkitab, ini kota hanya muncul di dalam Injil ini, hanya di Matius, Lukas disebutkan tentang ini. Di tempat lain soalnya ada orang, jadi apa, ada kota, atau kalau kotong translatekan ke sekarang, ada orang yang mungkin dong sudah kelihatan melayani, dong sudah kelihatan seperti apa namanya, sudah kelihatan seperti orang rohani, tapi dong tahu dalam dirinya dong tahu bahwa Tuhan pernah melakukan perbuatan besar dalam diri. Sama seperti Korazin, sudah ditulis di mana-mana tentang sejarah Korazin itu di mana. Hanya yang kau tahu kalau lihat di apa namanya, peta di Alkitab sekarang, kau tahu Korazim itu terletak, itu satu daerah, satu desa di apa, desa kuno di daerah Galilea sebelah sebelah utara. Dia pun jarak itu berdekatan dengan Kapernaum. Jadi dia hanya sekitar 2,5 mil dari apa, Kapernaum di pantai utara di Laut Galilea. Kalau ada orang bilang laut, ada orang bilang danau, sama sebenarnya karena dia laut, danaunya lumayan luas. Jadi apa, seperti seperti laut gitu. Jadi sama seperti ada orang di Toba dong sebut itu Laut Toba juga, ada yang bilang Danau Toba, ada yang bilang laut, kan memang luas sekali. Jadi kalau ada yang bilang Danau Galilea, itu yang dia maksud Laut Galilea. Kalau ada orang bilang Laut Galilea, yang dia maksud itu sebenarnya Danau Galilea. Welcome Jesse, we started just so you don't show yourself on the camera. Di sini sah. Nah, jadi ada tempat-tempat ini, ada apa, Betsaida, ada Korazim, dan Alkitab di sini bilang tadi ada Betsaida, tadi kita sudah bahas. Nah, Betsaida ini, untuk Betsaida sendiri, kenapa you guys ini kayak kotong kapal miring di sebelah sini? It's okay. Kan ada di situ ada. It's okay. Kan cuma lewat saja. No, 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 it's okay. Anyway, nah di Alkitab itu ada dua tempat. Kalau kau lihat di peta di Alkitab, Betsaida itu ada dua tempat. Jadi apa? Ada kota kuno yang namanya Betsaida itu ada lebih dari satu. Kemungkinan ada dua. Dan itu hal yang wajar kalau di zaman zaman dulu itu orang namakan nama tempat yang berbeda dikasih nama yang sama, itu hal yang wajar di zaman dulu. Tapi kalau kau lihat di sini Betsaida yang paling sering disebutkan ini adalah daerah Betsaida yang tempat asal dari para murid-murid. Ada 4 orang tadi itu yang paling sering
di refer atau diacu dalam perjanjian baru di sini. Nah, tadi yang kotong lihat salah satu apa? Bethsaida adalah salah satu tempat yang mana Yesus banyak lakukan mujizat. Perkara-perkara besar itu dong saksikan dengan mata kepala, dong lihat Yesus sendiri, Yesus mengajar dong ada di situ, dong lihat dengan dong telinga sendiri, lihat dengan telinga, dengar dengan telinga, lihat dengan dong mata sendiri. Jadi mata kepala dong lihat sendiri bahwa Yesus lakukan ini semua, dan Alkitab bilang apa? Dong menolak pemberitaannya. Menariknya ini, dan apa? Beta banyak belajar juga dari Alkitab dengan dari kehidupan nyata. Ini yang buat beta ini terdorong untuk beta tuh kenapa ketika kalau kotong ngobrol beta sering bilang beta lebih senang dengan gereja maksudnya gereja yang kotong pahami sekarang ya, kayak gereja itu beta lebih senang yang jemaatnya lebih sedikit sebenarnya, karena apa, mungkin oke, lebih tepat kayak perkumpulan lah yang sedikit, karena kotong bisa kenal satu-satu, kotong tahu bukan cuma sekedar tahu nama, tapi kotong tahu orang punya pergumulan. Karena ada yang kotong lihat orang kelihatannya kayak dong apa ya, bersaksi terus, aktif pelayan, tapi kotong sentak dong punya pergumulan di dalam tuh seperti apa. Ada orang yang kelihatannya aktif tapi dong mempertanyakan Tuhan. Itu beta sering, dan beta pernah ada di itu posisi, dan makanya beta tahu ada orang yang kotong hari melayani, nanti pulang nih, Tuhan, kotong melayani, kotong ada butuh ini kotong mau cari di mana, tuh orang lain tidak dapat gampang-gampang seperti itu. Jadi apa, sonde heran bahwa zaman dulu saya sudah ada orang-orang yang lihat satu zaman dengan Yesus, pelayanan sama-sama dengan Yesus, lihat Yesus punya pelayanan, dengar dia langsung, tapi tetap dong masih sonde menerima dia, sonde percaya dengan dia punya apa, pemberitaan. Dan mengerikannya lagi, Alkitab bilang apa? Ada kota lain yang disebut dengan apa? Kapernaum. Nah, Kapernaum ini Yesus, orang bilang home base. Yesus punya markas. Kita tahu dia lahir, Yesus apa di nama dia berasal dari Nazaret. Dia punya orang tua Maria itu dari Nazaret. Terus siapa namanya, di Bapak Yusuf dari Bethlehem. Jadi pas Yesus mau dilahirkan, dong pindah ke Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem, tapi dia besar di Nazaret sebagai tukang kayu sama-sama dengan dia punya bapak Yusuf. Tapi kalau ingat cerita, Yesus pernah mau dirajam, mau dirajam atau mau di apa, didorong ke apa namanya, jurang itu kan. Itu terjadi di Nazaret, dan sejak saat itu dia keluar dari Nazaret, dan dia menjadikan Kapernaum itu dia punya home base, dia pun tempat pelayanan. Jadi dong mau pelayanan di tempat manapun juga, kembalinya pasti ke Kapernaum. Nah, Kapernaum ini tempat tinggalnya si Simon Petrus. Nah, kalau kotong lihat mujizat di mana Yesus menyembuhkan apa namanya, apa, ibu mertua Petrus itu di Kapernaum. Terus yang dong bongkar loteng rumah, kasih turun orang yang lumpuh, itu terjadinya juga di Kapernaum. Dan banyak teolog percaya bahwa rumah yang dong bongkar di punya atap itu rumah dari mertuanya Petrus. Ketika itu di tempat home base pelayanan di situ. Jadi apa namanya, dong datang Yesus di situ. Dan ini tempat yang dong lihat dengan mata kepala, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang demam. Zaman dulu tuh demam kayak kotong sekarang tuh minum apa namanya ini minum obat biasa langsung sembuh gitu. Atau kayak meriang-meriang dulu tuh demam malaria itu sana ada obat. Jadi itu benar-benar, tapi Yesus hanya hardik saja itu penyakit keluar. Nah, itu terjadi di Kapernaum. Dan apa namanya, menariknya ini karena ini tempat tempat home base pelayan, istilahnya kalau kotong ke zaman sekarang. Nah, ini Trinity apa, wali kota ini ya, home base-nya Trinity ada di wali kota gitu. Jadi kayak dia punya markas pelayanan Yesus ada di sana, tapi ini termasuk dalam kota yang Yesus kecam gitu. Dan dia jelas ini bukan cuma bilang akan apa,
bukan dia sedang bukan ini bukan prediksi bahwa dong akan dihukum. Ini sudah pasti dong akan dihukum. Karena Yesus sendiri yang ngomong. Kapernaum. Nah ini kalau Kapernaum sudah banyak dia sudah disebutkan di Perjanjian Lama, tapi paling banyak disebut sebagai disebut di apa namanya Perjanjian Baru. Nah ini kalau kotong baca tadi di atas dia bilang dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Nah ini bagi beta mengerikan. Dia sebut tadi ada Korazin, ada Betsaida, ada Kapernaum, dan selalu ingat bahwa kalau kotong baca di Alkitab, kebanyakan kota atau orang-orang yang dikecam di dalam perjanjian baru, itu kebanyakan bukan orang-orang atau bukan kota-kota pagan atau penyembah berhala. Kalau kotong perhatikan, hampir semua kecaman di perjanjian baru ditujukan kepada gereja. Peringatan-peringatan itu ditujukan kepada gereja. Kalau ingat di Wahyu, yang 7 pesan kepada 7 jemaat itu ditujukan kepada jemaat gereja. Soalnya ditujukan kepada penyembah berhala di daerah mana soalnya selalu ditujukan pada gereja. Artinya ini bukan baru terjadi sekarang, ini sudah dari zaman dulu di mana orang yang kelihatannya rohani melayani tapi sebenarnya dia sonde terkonek dengan Tuhan. Dan Alkitab dengan jelas bilang, ini waktu baca tadi beta merenung, ngiri juga dia bilang begini, apa? Celakalah engkau karena jika Tirus dan Sidon karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah engkau. Dia pakai ini dua kota pagan di dalam perjanjian lama. Kau tahu kalau nanti baca di di perjanjian lama tentang Tirus dan di Sidon itu adalah dua kota yang menerima kutuk dari Tuhan karena sonde mau membuka hati untuk pemberitaan tentang pertobatan. Bahkan dia membandingkan ini Kapernaum ini dengan apa? Sodom dan Gomora. Nah, kau tahu Sodom dan Gomora itu dimusnahkan Tuhan dengan api. Dan bukan dong sudah dimusnahkan pada waktu itu, tapi nanti pada hari terakhir nanti pada penghakiman dong juga akan dihakimi lagi nanti. Tapi Alkitab bilang apa? Nanti di hari itu penghakiman bagi Tirus, bagi Sidon, bagi Sodom dan Gomora itu akan lebih ringan daripada Betsaida, Korazin dengan Kapernaum. Dan di alasan jelas. Kenapa ini penghakiman sampai datang? Ini orang-orang yang sudah dengar firman Tuhan, orang-orang yang dengar pemberitaan, bahkan di depan matanya dong lihat mujizat Tuhan, pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan pernah terjadi di tengah-tengah dong, di dalam dong pun hidup, tapi dong pun hati keras, dan sonde mau percaya Tuhan. Itu jelas Alkitab bilang, penolakan terhadap Injil itu dia punya hukumannya itu fatal. Dan ini bukan cuma fatal, hukuman yang pasti. Dan kalau itu sampai orang bilang pronounce from the mouth of Jesus himself, itu bukan hal yang baik untuk untuk kotong alami gitu. Dan beta jadi berpikir Tuhan, kotong hari-hari kotong omong firman Tuhan, tiba-tiba kotong karena kehidupan atau karena pengalaman hidup kotong jadi akhirnya jadi kotong punya iman luntur. Beta senang kalau istilahnya Pak Inban itu kata yang mungkin tepat, kotong dinetralkan, we are being neutralized gitu. Kotong harusnya tahu kotong punya posisi, tapi kotong akhirnya menjadi dikasih netral saja oleh iblis. Kotong mau panas di sonde, mau dingin di sonde, kotong di tengah-tengah saya begitu. Jadi itu hal yang sangat bagi beta sangat sangat beta jadi coba membandingkan dengan beta punya diri sendiri karena ini jelas dia sudah bicara tentang orang-orang di luar yang sudah kenal Tuhan. Dia omong ini jelas-jelas peringatan kepada orang-orang yang jelas-jelas dengar firman Tuhan, yang jelas pernah mengalami. Nah, kalau cuma dengar firman Tuhan, saya mungkin semua orang dengar, tapi Alkitab di sini jelas bahwa ini kota-kota yang dong mengalami mujizat Tuhan langsung. Nah, kotong semua beta tahu masing-masing yang di sini atau yang ikut di Zoom, itu ada siapa lagi yang datang bisa tahu ada halo Miu, makasih mangganya. Kemarin suruh kata makan. Jadi kita lupa tuh ngomong apa di sini. Tadi ngomong apa?
Ah, kotong beson tahu masing-masing pasti pernah ada titik di mana kotong pernah mengalami mujizat Tuhan. Mungkin satu kali, dua kali, bahkan beta mungkin lebih dari satu kali. Kotong perlu ingat-ingat. Kalau beta pribadi, beta tahu beta mengalami mujizat Tuhan berkali-kali. Tapi Tuhan bilang jangan sampai kotong sama seperti ini kota-kota. Ini kota-kota yang familiar. Kapernaum itu kota home base-nya Tuhan. Artinya di situ tuh selalu ada pengajaran Tuhan ada di situ. Dari Yesus sendiri. Pengajaran bukan sekadar pengajaran. Pengajaran yang benar dari Tuhan sendiri. Tapi itu sudah. Sekarang nanti kembali keputusan hatinya. Kotong nih, kotong mau ini. Dan beta mau kasih ingat bahwa apa kotong dengar firman, kotong belajar firman, masing-masing mungkin dia punya waktu doa sendiri. Tapi di luar sana itu tawaran-tawaran dengan kotong punya kehidupan, pergaulan itu akan buat kotong untuk mau ikut Tuhan. Soalnya, aduh, ikut nih kotong gaul kosong deh nanti. Aduh, nanti ketika kotong mau urus bisnis baru tiba-tiba orang bilang, bosan kita rohani mati ya. Itu kan itu cara-cara iblis untuk buat kotong jadi netral seperti itu. Tapi dan trust me, satu kali kotong kasih loss, kedua kali kotong akan kasih loss, ketiga kali, perlu banyak kali, tiga kali saja kotong kasih izin, kotong hati langsung tawar, pasti tawar. Makanya beta selalu kasih nggak dia pun kawan-kawan dong yang apa mulai kendor, beta juga kasih nggak dia pun diri sendiri. Jangan kasih biasakan kotong punya daging, kotong pun diri itu untuk apa istilahnya eh, disiplin rohani. Kalau kendor, manusia ini punya punya kecenderungan untuk satu kali loss di loss terus. Makanya eh, apa namanya Alkitab bilang eh, roh itu penurut. Kotong nih memang dalam hati, dalam rohnya kotong kotong pengen untuk lakukan. Kotong pengen kalau bisa tiap hari jam 5 pagi bangun baca Alkitab. Kalau perlu tiap hari puasa mangkali ya. Kotong kalau tanya mau semua mau lakukan itu. Kalau perlu setiap hari jam 7 pas-pas tuh harus berdoa, harus seperti itu. Tapi kotong punya daging nih lemah. Itu supaya tapi nah apa memang itu perlu disiplin disiplin rohani itu penting. Tapi itu sudah harus 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 mau kotong lakukan karena sama dengan kotong punya apa namanya disiplin-disiplin yang lain. Satu kali kotong kendor itu kendor terus nanti. Makanya jangan sampai kotong ini karena apalagi when it comes to trusting the Lord, iman itu perlu untuk di exercise. Exercise itu artinya dilatih terus, dibiasakan terus. Kotong perlu untuk benar-benar apa mempraktekkan kotong punya apa iman lah gitu supaya jangan sampai kotong hanya habis diomong tapi kotong ketika tantangan datang kotong mundur karena jujur ya teman pernah alami sonde beta keliling gereja makanya seberapa 10 gereja bisa tahu sebanyak gereja dan mayoritas gereja yang beta datangi itu gereja yang familiar dengan apa namanya signs and wonders apa mujizat apalagi semua bahasa roh dan segala macam. Tapi sorry to say, banyak beta punya teman-teman yang dari gereja itu beta juga dulu. Beta sampai bilang orang, tapi beta juga dulu mengalami. Kalau kotong terlalu terpaut dengan mujizat, kotong sampai bertumbuh secara mujizat sampai menyelamatkan orang. Karena Alkitab jelas bilang di situ bahwa ini kota-kota yang familiar dengan mujizat. Tiap hari dalam Yesus bikin mujizat. Tapi dong sampai selamat. Jadi mujizat sampai pernah menyelamatkan orang. Mujizat itu bisa menjadi satu apa namanya bukti untuk kotong melihat bahwa Tuhan itu bekerja gitu. Kotong bisa imannya kotong bisa dikuatkan ketika kotong melihat perbuatan Tuhan dalam dirinya orang lain atau kotong punya diri sendiri. Tapi kekuatan kotong punya iman bukan dari mujizat, sorry. Kotong punya iman datang tuh dari firman Tuhan. Beta lihat orang yang dulu semangat apa namanya ikut KKR, kotong mau choir di mana, kotong sama-sama choir juga di sana, kotong loncat-loncat, mau pelayanan di mana-mana, kotong ada di sana. Tapi ketika muncul apa, muncul krisis hidup, mulai dong apa, real life hits itu mundur dengan sendirinya. Bahkan waktu itu ada satu teman yang di satu gereja tertentu yang tidak perlu disebutkan namanya, itu aktif dia sampai masuk dalam level mentor di gereja. Apa mentor nih Steve paling familiar ini istilah ini Beb Ade Menti nih. Jadi ada satu just kidding guys,
Jadi serius, tapi dulu ada yang sampai dia sampai level mentor. Ini yang orang yang look up to him betul-betul. Sekarang pindah agama, pindah pindah agama, serius. Nah ini pindah agama nih kalau sorry apa pindah agama yang totally tidak ada relate dengan kekristenan sama sekali yang gundul su titik enam di sampai begitu. Gue ini orang kok yang dulu yang hari-hari omong mujizat mujizat bahasa rokok sekarang di convert nih pindah nih pindah 180 derajat betul-betul. Saya bilang lu kemarin apa mujizat-mujizat itu apa gitu. Dari sini kau lihat bahwa memang betul dari dulu polanya dari dulu sudah begitu. Mujizat tidak bisa mengubah orang. Itu bisa jadi pelajaran untuk kotong untuk apa menguatkan kotong ya Yesus sanggup melakukan itu tapi sonde bisa jadi acuan bahwa itu akan menguatkan kotong apa namanya membuat kotong punya iman bertumbuh sonde akan bisa karena jelas dari dulu Alkitab sudah bilang bahwa kota-kota bahkan Israel itu satu-satunya bangsa di dunia itu yang mau dibilang paling banyak mengalami mujizat bahkan apa sampai dalam sejarah itu negara mana bangsa mana yang di Tuhan sendiri kas keluar dong dari perbudakan siang panas-panas mengeluh panas bab to kasih awan supaya jalan sudah dingin sombar malam dong mengeluh panas mengeluh dingin dengan gelap bab to kasih api ikut dari atas gitu jadi bangsa mana yang seperti itu yang dong lapar Tuhan kasih turun ini mana dari surga mengeluh lagi bosan dengan ini mana tiap hari makan ini roti sampai begini terus kasih burung puyuh sampai makan sampai mati bayangkan apa ini bangsa mana yang seperti itu yang sampai mau langgar laut ini soal jalan ke waktu sudah kasih buka jalan dikasih sampai terjaya bahkan sampai apa namanya masuk di Yeriko kan biar kalau baca di penyanyi lama tuh bagus bisa baca cerita dong kalau masuk di menuju Kanaan dong kan akan lewat negeri-negeri dong selalu minta izin permisi ada yang dong dengar oh ini Israel kau sudah tahu dong Tuhan pernah buat ini Lukas los ada daerah-daerah negeri-negeri yang sana mau termasuk ke Yeriko Tuhan bilang nah sudah dong mau menghalangi dan neo Tuhan bilang sudah maksud tak sebut apa-apa jalan keliling sah nanti tinggal tiup trompet saja itu apa rubuh sendiri dan dia punya tembok tuh tebalnya itu minta ampun itu apa sampai di apa beberapa komentator penyanyian lama beta baca dia bilang itu impenetrable wall itu apa tembok yang sebenarnya sudah bisa ditembus karena itu memang itu bukan tembok itu benteng pertahanan zaman dulu kan kalau kota tuh pasti dikelilingi dengan tembok besar itu bisa rubuh orang Israel sudah pakai senjata tadi hanya putar keliling saya satu kali tiup terong begitu rubuh dengan sendirinya dan bayangkan itu dilakukan di depan matanya Israel bangsa mana yang pernah seperti itu sana ada hanya Israel sendiri saja ketika dong bilang Tuhan ini kota sudah 4 tahun lebih di Mesir jadi budak nih bab tuh kas keluar dong gampang-gampang gitu tapi sampai sekarang kota lihat di Israel itu negara orang bilang negara Yahudi tapi itu Yahudi yang Yahudi benar hanya beberapa saat di situ itu negara sekuler sebenarnya jadi hari ini apa kalau Tuhan kerjakan mujizat di kotong punya hidup satu hal harus membuat kotong bersyukur tapi di satu sisi buat kotong harus waspada karena kalau hari ini Tuhan buat perbuatan baik, perbuatan besar dan pada akhirnya kotong sendiri lihat kembali itu dan buat kotong takut dengan Tuhan sama seperti apa namanya Korazim, Bethsaida, Kapernaum dan mengerikan karena Yesus bandingkan dong ini kota-kota dia bilang apa? Tirus dan Sidon kalau dong dengar apa yang bosong dengar hari ini, melihat apa yang bosong lihat ini hari sonde perlu pikirin utusan dong akan bertobat dengan sendirinya. Niniwe itu Tuhan harus pakai utus Yunus. Sodom, Gomora Tuhan masih pakai dalam situ masih ada Lot dengan keluarga di situ, masih ada Abraham yang masih berdoa. Jadi apa? Tapi ini orang-orang yang apa namanya? Bethsaida, Kapernaum, orang-orang yang familiar hari-hari Yesus ada di situ, dong dengar setiap hari. Sodom Gomora dong dengar firman Tuhan, sana ada di sana Tirus, Sidon apalagi, sana ada. Tapi Tuhan dengan jelas bilang dong pun tanggungan itu akan lebih berat. Makanya jujur beta apa namanya? Uh,
beberapa kali itu beta mempertanyakan istilah beta punya posisi teologis. Itu banyak yang beta coba bergeser, merubah beta punya posisi teologis. Contoh misalnya ada yang berkata misalnya gini ya, ini you don't have to follow me, ini perlu harus ikut ini karena ini posisi ini mempengaruhi keselamatan. Ini kau punya tafsiran. Kalau dulu ada yang sering bilang eh, apa namanya menyalahartikan tentang apa di namanya, I have to be very careful, orang menggampangkan keselamatan kekal. Keselamatan kekal itu Tuhan janjikan, tapi banyak kali orang karena yakin bahwa beta pasti selamat, beta pasti selamat. Dan sorry, kebanyakan karena kalau kau melihat orang yang percaya dengan eh, apa namanya eh, bukan keselamatan kekal, istilah yang sering dipakai di dalam gereja-gereja itu one safe always safe. Sekali selamat tetap selamat. Beta mengerti orang yang ketika dia mengucapkan itu, beta mengerti maksudnya. Dia bicara tentang eternal security. Tapi itu Alkitab sudah mengajarkan bahwa kotong lepas tanggung jawab di situ. Tuhan janjikan keselamatan, yes. Tapi kotong Alkitab bilang we have to exercise our faith. Kotong punya iman, kotong harus kerjakan terus setiap hari. Sudah bisa. Karena ada orang yang berkata begini. Beta pernah lihat ada orang yang percaya bahwa dia akan, karena dia sudah percaya Yesus, dia akan hidup, dia orang yang kalau di kota mau omong firman Tuhan dia jago, mau berdebat kalau perlu dia bisa, mau suruh mempertanggungjawabkan ayat debat apologet dia jago. Tapi kalau kau lihat di kehidupan sehari-hari, ini berpukul dengan orang, ajak bakal lain orang, kadang-kadang mau berdebat dengan orang sampai mau berpukul dengan orang. Jadi beta mempertanyakan, ini orang nih dia benar-benar Kristen dan dia yakin bahwa kalau hari dia mati, dia yakin dia mati, dia pasti masuk surga. Betul bisa percaya lu masuk surga. Itu lu pun kepercayaan palsu gitu. Karena orang kalau benar-benar percaya di hidup pasti kelihatan. Gitu. Ada orang yang memakai ini yang Paulus bilang memakai jaminan keselamatan itu sebagai alasan untuk berbuat dosa. Kalau sekarang mungkin bukan pakai alasan untuk berbuat dosa, tapi menjadi alasan untuk tidak melakukan hal baik. Karena beta mau buat, beta tetap masuk surga kok. Beta mau melayani, melayani, beta tetap masuk surga. Yang penting beta percaya Tuhan. Nah itu justru ciri-ciri orang seperti ciri-ciri beta orang yang sonde diselamatkan. Karena Alkitab dengan jelas bilang di sini, ini Betsaida orang-orang yang melayani Tuhan hari-hari. Kalau tanya dong selamat, pasti dong bilang kotong selamat. Tapi Yesus di sini bilang sonde, bosong selamat. Bahkan hukumannya bosong akan lebih berat dari Sodom Gomora, hukumannya bosong akan lebih berat daripada Sidon dan Tirus. Bahkan di Ibrani itu dengan nyata-nyata dibilang, barang siapa yang mencoba menyalibkan anak manusia kedua kali, dia selamat. Pakai alasan eternal security sebagai alasan untuk hidup semaunya dengan percaya beta pasti masuk surga. No, Alkitab lu mencoba lu menyalibkan Kristus kedua kali dan that's not gonna happen gitu. Makanya beta selalu I appreciate what people's position is gitu. Tapi beta mau supaya kalau kotong mengklaim satu posisi teologis, kotong harus bertanggung jawab dengan itu posisi gitu. Tapi ini remember ini tidak ada hubungannya dengan kotong percaya one safe always safe atau tidak percaya itu doesn't affect your salvation. Sonde sama halnya dengan baptisan. Kotong mau percaya baptisan perciko, mau percaya baptisan salam itu juga sonde mempengaruhi kotong punya keselamatan gitu. Karena kotong punya keselamatan sonde didasarkan atas kotong punya tindakan, mau dibaptis selam, kalau dibaptis percik, mau kasasi sidi ko sonde itu sonde menjamin gitu. Tapi kotong punya kepercayaan terhadap Yesus dan itu kepercayaan itu harus bisa manifest berwujud dalam kotong punya tindakan setiap hari sehingga orang lain itu bisa lihat bahwa ini orang benar-benar Kristen gitu, pengikut Kristus. Makanya Yesus dia bilang di murid-murid apa? Dia bilang lakukanlah semua hal yang baik, yang perbuatan baik itu wajib. Karena dengan kotong melakukan perbuatan baik itu, orang akan tahu bahwa kotong ini adalah murid-murid Kristus. Kotong sudah bisa bilang hanya percaya Tuhan, berbuat baik, tapi sudah mau berbuat baik, sudah bisa. Itu hal yang mustahil karena
beta senang ada istilah orang bilang perbuatan baik, keselamatan dengan perbuatan baik itu satu koin, dua sisi mata uang. Soalnya bisa dikasih pisah. Kalau kotong terima keselamatan di saat yang sama, kotong terima perbuatan baik juga. Gitu. Kotong baca yang di minggu lalu ya, beta lupa di mana beta kutip yang apa kotong tuh saat kotong terima Tuhan Yesus, kotong terima keselamatan itu Tuhan juga menciptakan kotong, itu menyelamatkan kotong untuk melakukan perbuatan baik yang Dia sudah tetapkan kotong untuk lakukan. Banyak orang mau terima keselamatannya tapi sampai mau terima perbuatan baiknya itu gitu. Jadi kembali lagi bahwa ke Korazim, Kapernaum, Betsaida di sini bahwa keselamatan Tuhan janjikan dan Dia bayar itu lunas dengan Dia punya dosa, dan Dia punya darah sendiri membasuh kotong punya dosa dengan darahnya sendiri. Tapi sonde melepaskan kotong punya tanggung jawab untuk hidup benar dan hidup kudus. Makanya keyakinannya kotong yakin kotong selamat, yes. Tapi pembuktiannya itu harus lewat kotong punya kehidupan sehari-hari. Dan nanti pada hari terakhir, Alkitab bilang siapa yang bertahan sampai pada akhirnya. Karena banyak orang yang hari ini kotong lihat dong semangat, kotong sonde tahu 2 tahun lagi siapa tahu dia orang yang mundur gitu. Mungkin dia yang pertama kali hilang duluan gitu. Makanya beta selalu kasih ingat dia pun diri, jaga diri, jaga pergaulan juga, jangan sampai kotongnya omong atau minggu depan terdapat awi kejek sudah dengan orang-orang itu dan di sana sudah lingkar di sana itu kotong menghancurkan kotong punya kotong punya kesaksian sendiri gitu. Dan itu bisa terjadi di siapa saja, bisa terjadi di orang yang sonde aktif pelayanan, bisa juga terjadi di orang yang aktif pelayanan. Tadi kotong lihat contoh ada teman yang sampai dia convert yang betul-betul keterlaluan sekali, maksudnya betul-betul yang ekstrim. Nah, beta mau akhirin dengan kutip dari Stephen Cole. Dia bilang begini, kata-katanya bagus, bukan Stephen Bernardus. Stephen Cole, dia bilang, kita sering mendengar orang mengatakan bahwa jika mereka melihat mujizat atau benar-benar mendengar Yesus secara langsung berbicara kepada mereka, maka mereka akan percaya. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Dia bilang kota-kota ini, Korazim, Betsaida, Kapernaum, mendengar Yesus secara langsung dan melihat mujizat-mujizatnya. Namun mereka berkeras hati menentangnya. Mereka tidak mau tunduk kepadanya sebagai raja. Mendengar para utusan Yesus berarti mendengar dia, dan menolak mereka berarti menolak dia. Kan ada orang-orang yang bilang, beta perlu hamba Tuhan untuk khotbah kasih beta, nanti Tuhan omong langsung dengan beta. Itu sonde terjadi seperti itu. Yesus sendiri bilang, minggu lalu kotong bahas ketika dia utus 70 murid, siapapun yang terima bosong, dia terima beta, dibilang. Yesus bilang, siapapun yang tolak dia punya utusan, menolak itu raja. Gitu. Dan penolakan terhadap utusan raja itu bukan hal yang baik. Dari dulu it was never good today, and never will be good anytime. Akan pernah. Penolakan terhadap utusan raja itu pernah berujung baik. Dan Yesus dengan jelas tadi di bagian terakhir dia bilang begini, beta baca. Dan barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Stephen Cole atau apa beta lupa, dia bilang hal yang paling menyakitkan buat dia. Nanti bagus ada satu sumber satu sumber komentari namanya Precept Austin, itu dia list banyak komentator, termasuk di dalamnya Stephen Cole. Itu salah satu yang beta sering kutip kalau di tiap minggu di fellowship. Dia bilang begini, satu hal yang paling menyakitkan buat dia itu adalah ketika dia memberitakan Injil atau menegur orang tentang peringatan dari Tuhan, dan dia harus ketemu itu orang tiap hari.
misalnya kayak dia teman sendiri atau kayak dia anggota keluarga, dan dia tahu bahwa dia omong bagaimanapun juga dong akan dengar. Dengan di saat yang sama dia tahu bahwa penghakiman Tuhan pasti datang untuk orang-orang ini, dan dia harus lihat dengan suatu hari dia akan melihat kalau dong menolak, dia akan lihat bahwa dong akan mengalami penghakiman Tuhan itu. Makanya dia hal yang buat dia paling paling menyakitkan buat dia adalah ketika dia lihat, bagi dia lebih mudah kalau dia datang ke tempat baru, dia omong, dia orang dong tolak dan di jalan sedih sampai ketemu dong lagi gitu, ketimbang harus ketemu orang yang dia tahu ini orang-orang yang dia kasihi, dan dia tegur dong, dia kasih beritakan Injil, dan dengan sadar orang menolak dia tiap hari gitu, dan dia tahu konsekuensi real yang akan dong hadapi, itu sampai bagus gitu. Jadi beta yakin ini jadi kotong punya ketidaknyamanan kotong semua, apalagi sekarang dengan pengaruh sosial media. Sekarang orang jadi lebih individualis, jadi menganggap kayak hal-hal yang rohani ya, bukan hal yang religius ya, itu kayak seolah-olah sesuatu hal yang sonde sonde keren gitu, sehingga sonde mau mengasosiasikan diri dengan hal-hal rohani. Ingat hal rohani itu sonde perlu juga kotong ini, sonde perlu kotong harus publikasi, sonde wajib, tapi bukan berarti kotong anti, bukan berarti kotong menghindari gitu, karena itu tanggung jawab pribadinya kotong dengan Tuhan gitu. Jadi jangan pernah menolak orang hanya karena kotong lihat ini orang kita rohani gitu, jangan. We are in the same boat gitu. Mungkin ada yang different boat tapi the same direction gitu. Jadi harusnya kotong saling menguatkan gitu. Jadi hari ini kalau kotong dengar firman, kalau minggu lalu utusan itu mendahului dia pun Tuhan. Yesus bilang bosong pi nanti beta nyusul setelah ini. Jadi kalau kotong tolak pemberitaan dari utusan, ketika dia punya Tuhan datang, kotong sonde siap gitu. Dan kali ini dia kasih dengan jelas bahwa orang-orang yang menolak dia itu sudah pasti, itu hal pasti, bukan akan mungkin, tapi itu pasti terjadi, penghakiman pasti datang. Makanya beta bilang kotong bisa tolak pemberitaannya, kotong bisa tolak orang yang memberitakan, tapi kotong sudah bisa menolak yang diberitakan. Jadi menolak utusan, kotong sudah bisa menolak yang mengutus.